Kisah Para Rasul pasal ke-18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai sesuatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria.
Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akea, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom. Tuhan berkati. Thank you sudah mau hadir ya. God bless you all. Saudaraku, hari ini kita tetap belajar dalam konteks berakar dari perjalanan Paulus. Kita sudah melewati beberapa episode, kalau nggak salah ini episode ke-11. Di mana sebuah perjalanan pelayanan karena ketaatan Paulus melayani Tuhan. Yang diawali Paulus mengajar di rumah ibadat, ternyata ketetapan Tuhan itu sudah berjalan. Karena Paulus juga menulis di salah satu kitabnya bahwa aku rasul di luar Yahudi, aku tidak mau melewati patok-patok yang Allah tetapkan. Patok itu batas. Dimana akhirnya Paulus ketika melayani di rumah ibadat, malah terjadi kegemparan, malah terjadi penolakan. Namun di sana dimenangkan kepala rumah ibadat. Sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Walaupun kita menang, kita diberkati, kita berjalan, kita mendapat kemuliaan. Itu belum tentu kehendak Tuhan yang sempurna. Itu bisa cuma sarana, jalan atau mampir sejenak atau pijakan untuk kita menuju ke tujuan yang sebenarnya. Di mana episode yang lalu kita belajar tentang gunung yang ada ceruk, ada lembah di mana terjadi sungai kecil karena kumpulan beberapa mata air. Setelah itu akan ketemu gunung yang lain di mana di sana puncak-puncak karir kita. Puncak-puncak perjalanan hidup kita. Seperti Abraham, seperti Musa, Yosua, Daud, Saul sekalipun, Paulus menyelesaikan perjalanan pelayanan mereka. Namun ada satu kesamaan yang sering kali kita lupa ketika membicarakan keberhasilan, yang namanya kelemahan. Sehingga beberapa episode yang lalu kita pelajari bagaimana kita mengikuti terang, kita berjalan menuju terang Yesus yang ajaib, kita hidup di dalam terang Yesus ajaib yang terbit dari timur, kita berjalan menghadap ke timur pada tengah hari dan selewatnya dia ada di barat. Tetapi Tuhan minta kita menuju ke satu titik, satu kota, satu tempat, satu tujuan, satu apapun. Itu enggak mungkin kita berbalik mengikuti terang itu. Yang artinya pada suatu ketika Tuhan akan menerangi belakang kita, punggung kita yang kita nggak bisa lihat. Segala sesuatu yang tersembunyi itu akan dibukakan Allah. Tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak dibuka oleh Allah. Salah satunya, satu garis sama Tuhan ini kalah di dalam hal karakter. Musa kita tahu sudah belajar tentang bagaimana meninggalkan keluarga, tidak teringat keluarga oleh karena memenuhi panggilan pelayanan di padang gurun. Abraham tidak menghargai Sarai. Walaupun mengikuti panggilan Tuhan untuk menuju tanah Kanaan, negeri penuh susu dan madu, taat. Tapi sebelum berangkat udah ngomong, kalau kamu diingini laki-laki lain, kamu harus ngomong adikku, kalau enggak aku dibunuh. Karakter yang buruk sampai dalam perjalanan 2 kali terjadi.
Sarai diserahkan ke laki-laki lain untuk ditidurin istrinya. Bahkan Abraham mengusir Hagar, mengusir anak kandungnya. Hati yang kejam, hati yang mengorbankan orang lain, hati yang mengorbankan istri, itu masih ada di Abraham. Musa sampai akhir hidupnya tidak tertulis bagaimana merawat keluarga. Sampai Musa kecapean, minta mati. Kenapa? Karena dari pagi siang malam melayani Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, bagikan sebagian rohmu kepada 70 tua-tua. Pelayanan, memenuhi panggilan, mengikut jalan Tuhan, tidak mengubahkan karakter saudara. Bahkan ada beberapa kasus tertentu memperkuat karakter yang buruk itu. Saya teringat cerita tentang John Sung, Rasul Asia, obor Asia, melayani sampai Indonesia, memenangkan jiwa banyak. Tapi anak-anaknya kelaparan. Suatu kali masuk ke daerah Mongolia, anaknya itu sedang sakit, kena malaria, mati. Jojung tetap pelayanan loh. Nah, apakah itu yang ditonton manusia? Di mana manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Pelayanan memuliakan Tuhan, kehidupan John Sung tidak. David Livingstone, pelayanan pesisir timur Afrika dimenangkan oleh seorang misionaris bernama David Livingstone dari Inggris. Dicatat tinta emas dunia, tapi istrinya nggak pernah dibawa. Sehingga ketika istrinya ikut ke pesisir Afrika, 40 hari udah mati kena malaria. Anaknya di Inggris di mana? Enggak kenal Yesus. Figur ayah enggak ada. Kita belajar Lot yang disebut orang benar. Menyerahkan anak gadis kepada para Sodom Gomora. Yaitu orang-orang yang menyodomi. Karena tamunya Lot laki-laki, yaitu malaikat Tuhan, mau diperkosa rame-rame. Tinggal di antara orang tidak benar. Membuat Lot memiliki, walaupun dikatakan orang benar, memiliki pengertian pikiran, kebiasaan yang tidak benar. Dia serahkan anak gadisnya yang masih perawan, ditulis perawan. Yang sudah punya tunangan dua-duanya untuk diperkosa. Lot tidak mencintai anak gadisnya. Musa tidak peduli keluarga. Abraham itu melepaskan anak kandungnya dari Hagar untuk mati di padang gurun. Sampai Hagar nggak berani dekat-dekat lihat, menjauh karena anaknya pasti mati. Yang udah belasan tahun, udah remaja. Jerit-jerit nangis, kena panas, nggak ada makan, nggak ada minum. Karena cuma dibekali roti secukupnya, air satu tempayan. Melewati padang gurun yang puluhan kilometer, ratusan kilometer. Pasti mati. Menyerahkan istri kepada laki-laki lain, anak sama aja dibunuh mati. Apakah itu seseorang yang berkenan kepada Tuhan? Apakah itu yang mendapat pujian dari manusia oleh karena Tuhan? Nuh mengutuki anaknya. Nuh sudah selesai melakukan kehendak Tuhan. Membangun bahtera lama sampai 100 tahun. Setia sama Tuhan, lalu masuk ke dalam bahtera, taat pada perintah Tuhan sehingga semua binatang masuk. Terjadilah pemusnahan manusia. Selesai tugas turun. Lalu menjadi petani anggur. Setelah itu mengutuki anaknya. Karakter mengutuki anaknya. Masih tertinggal. Sudah selesai melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Sudah selesai melayani pekerjaan Tuhan. Sudah sukses.
Tapi hatinya enggak sukses. Karakternya enggak sukses. Yesus ditulis, anak itu semakin besar, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Daud dalam keperkasaan dia membunuh Uria. Dalam kesuksesan dia. Abraham dalam kesuksesan dia, ketika dia menerima Ishak, Ismail dibuang gitu aja. Orang yang menerima janji Allah, yang diberkati Allah. Saul tidak pernah terkalahkan, akhirnya ingin membunuh Nabi Samuel. Berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil, yang hebat, termasuk Musa. Ada sisi gelap di dalam pribadi dia, yang belum disinari Allah. Sehingga ketika saudara berjalan di dalam terang, menuju pada terang, diterangi oleh Yesus, diterangi firman, nanti firman itu akan berpindah ke belakang saudara pada masanya, matahari di tengah hari, itu akan menyinari punggung saudara. Untuk mengkuduskan masa lalu saudara, untuk saudara dikoreksi sehingga berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, ditulis di Alkitab. Supaya engkau diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Siapapun kita, mau sukses melayani Tuhan, mau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, mau sudah diberkati Tuhan, sudah menjadi berkat, mau sudah dipakai Tuhan luar biasa, matahari itu akan melewati atas kita menuju ke belakang, menyinari segala sesuatu yang belum dikuduskan. Saya punya kesaksian ini saudaraku. Dalam beberapa dekade pelayanan saya, tiba-tiba Tuhan itu bicara ketika saya itu lagi doa. Ada satu hal yang belum kamu serahkan kepadaku. Apa Tuhan? Apa yang kamu serahkan? Aku ini sudah betul-betul nyerah total. Tuhan ngomong apa aku lakuin. Tuhan mau apa aku kerjakan. Tuhan suruh kemana aku pergi. Aku gak peduli dihina dan sebagainya. Aku gak peduli Tuhan. Apalagi yang kurang menurut saya. Dan ketika Tuhan bicara, saya gak pernah menyangka. Dan peristiwa itu sampai hari ini Tuhan kerjakan belum selesai. Dia cuma bilang, yang namanya keluarga, hubungan suami istri. Lalu beberapa dekade sampai hari ini belum selesai saudaraku. Ada PR-PR yang harus saya kerjakan. Ada pembaruan-pembaruan yang harus saya kerjakan. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Yang memang saya di dalam hal itu saya salah, saya kalah, saya buruk, saya lemah. Sampai hari ini. Karena matahari itu menyinari punggung saya. Menjadikan satu warna dengan depan saya yang dipandang rohani, dipandang baik. Karena sudah melayani 30 tahun. Punya pengertian firman, punya urapan, punya penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Tapi dalam hidup, dalam keluarga, Tuhan bilang belum diserahkan beberapa dekade yang lalu. Setelah melewati beberapa dekade. Dan itu sampai hari ini belum selesai. Karena orang melihat yang nampak di depan udah hitam. Wah, ngomongnya dikit-dikit firman. Setiap langkah kemana selalu tentang pelayanan. Berhubungan teman-teman semua orang rohani, pelayanan, para pastor. Halo, hidup berjalan bersama istri, tapi hubungan tidak semanis yang semestinya yang Yesus kehendaki. Enggak sesuai dengan firman Allah, jatuh bangun. Dengan anak enggak bisa terkoneksi dengan baik, jatuh bangun. PR yang harus dikerjakan, jangan menjadi Musa. Lalu jangan pernah menjadi Daud lagi. PR-PR yang harus diselesaikan. Jangan menjadi Abraham. Di mana Abraham mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya. Oleh karena dipikir udah benar, berjalan di dalam
panggilan Tuhan. Jangan merasa sudah benar ketika sudah menang seperti Daud. Ternyata Batseba menunggu. Oleh karena tidak di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena enggak pergi pelayanan. Karena enggak pergi bertempur, berperang ketika pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto istana. Coba kalau dia pergi waktu itu berperang, enggak akan terjadi Batseba. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan muda. Lalu dipanggil ke istana, dihampiri, padahal udah dikasih tahu istrinya Uria. Jenderal Uria, panglimanya dia juga. Jangan menjadi seperti Saul yang gak mau dikoreksi. Akhirnya Nabi Samuel ketika dipanggil Allah untuk mengurapi anaknya Isai, bilang aku akan dibunuh Saul. Saul mau bunuh bapak rohaninya. Nuh mengutuki anak-anaknya. Lot menyerahkan anak-anaknya untuk diperkosa. Orang-orang yang ditulis benar, bahkan yang melakukan firman Tuhan, yang berjalan dengan kebenaran, yang menyelesaikan pelayanan dia, yang sedang berjalan di dalam pelayanan, yang sedang menuju terang Tuhan, itu ternyata satu garis gagal. Sampai titik Musa, sampai titik Daud, sampai titik Nuh, termasuk Paulus, termasuk Petrus. Kalau Paulus mengusir Markus. Sehingga dalam hidup ini ada banyak hal harus kita pelajari. Ada banyak hal yang tersembunyi yang akan dibukakan bagi Allah. Tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak dibuka oleh Allah. Dan tidak akan diterangi. Sehingga ketika saya berdoa, Tuhan itu ngomong, keluargamu belum kamu serahkan ke aku. Sampai hari ini belasan tahun saudaraku. Saya sudah gak bisa berhitung berapa lama saya gagal. Olah orang lain lihat, ayah yang baik, suami yang baik. Ternyata tidak. Berapa kali menyakiti istri. Hubungan dengan anak tidak bisa terkoneksi dengan baik, tidak ada pengertian yang benar. Sampai titik selalu kalau ngobrol pasti mau berkelahi. Betul-betul berbeda pikiran, gak ada kecocokan. Saya nangis sama Tuhan. Ya itu PR. Tuhan sedang koreksi. Dan kita harus berjuang memperbaikinya. Enggak terus ya udah apa adanya. Enggak bisa. Alkitab mencatat kebenaran dan kesalahan. Alkitab mencatat dosa kekudusan dan namanya dosa kejahatan. Jadi ada dua. Ya kita ini hidup di dunia ada semua di mana Allah ingin perbaiki. Ada dosa yang membawa maut, ada yang tidak membawa maut. Tapi membawa kerusakan yang dapat menuntun kita kepada maut. Hubungan suami istri nggak baik, kita bisa jatuh selingkuh. Istri hubungan tidak baik dengan suami, bisa juga jatuh selingkuh. Kalau nggak punya duit, orang bisa nyolong. Nggak punya duit bisa minta-minta. Demikian juga anak nggak punya duit dia juga bisa nyolong, bisa minta-minta. Karena orang tuanya gagal menyediakan duit. Segampang itu dan Alkitab itu menceritakan semuanya. Lalu memberikan jalan keluarnya. Sehingga tokoh-tokoh Alkitab sampai akhir hidupnya itu yang kita sebutkan tadi nggak selesai. Dan itu menyusahkan Tuhan. Apa kita ingin seperti itu? Membuat Sarai nggak birahi. Istri nggak birahi lagi sama kita, nggak mau melayani kita. Suami punya selingkuhan. Anak hidup tidak benar. Anak tidak punya komunikasi yang baik dengan orang tua. Semuanya tercatat di Alkitab. Sampai orang tua melayani Tuhan, hobinya mengutuki anak. Itulah Nuh. Orang tua tega terhadap anak, diserahkan sama Tuhan, diserahkan sama Tuhan, enggak menyediakan terbaik buat anak. Itulah Abraham. Tentang Ismail.
Orang yang tidak menjunjung tinggi kesetiaan, itulah Daud. Istri panglimanya yang setia, diambil panglimanya dibunuh. Pendosa besar semua itu. Musa tidak peduli keluarga. Apakah ayah yang baik? Sampai mertua membawa istri dan anak-anaknya dikirimkan ke dia lagi. Diantar ke Musa di padang gurun. Sedang mertuanya itu di Yitro. Di namanya Midian. Yitro itu kepala imam daripada Midian. Sampai mertua yang kirimkan. Coba saudaraku, hamba Tuhan keterlaluan Musa itu, gak ingat keluarga. Ya itulah hidup kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi gak ada yang gak bisa diperbaharui, gak ada yang gak butuh diperbaharui. Sampai kita dipanggil pulang malah ada yang tertinggal. Celakanya kita yang gak mau diperbaharui. Tidak mau mengalah dengan anak, tidak mau memperbarui bagaimana istri kecewa sama kita, suami kecewa. Tidak mau belajar lebih keras lagi untuk supaya lebih diberkati Tuhan karena ada kekurangan di keluarga. Semua cuma kadang-kadang ketemu Tuhan, pelayanan, atau sedang diberkati Tuhan seperti Daud, malah meninggalkan Tuhan. Seperti Saul malah mau membunuh hamba Tuhan. Seperti Nuh yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan tapi akhirnya mengutuki anak. Jadi hamba Tuhan dipakai Tuhan malah mengutuki anak. Paulus yang mengusir murid rohani yang akhirnya dikelola oleh Barnabas malah menjadi berkat buat Paulus. Akhirnya Paulus belajar. Itulah kisah-kisah tokoh Alkitab di mana ada banyak kelemahan. Justru di dalam kelemahan kita, ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kita mau dibimbing Tuhan, belajar melakukannya walaupun gak enak, gak nyaman, di situ Tuhan memperbarui kita. Lah salah satu yang Tuhan kerjakan dalam hidup itu bukan hanya memberi kemuliaan, bukan hanya memberkati, bukan hanya memakai, bukan meminta kita untuk melayani, bukan hanya meminta kita untuk memberi, tapi Tuhan juga ingin memperbaharui kita. Jadi siapapun kita, apapun terjadi dalam hidup kita, seberapa berhasil, seberapa hebat, seberapa mampu, tetap ada kekalahan, ada kekurangan, ada kelemahan yang Allah ingin perbaharui. Sehingga semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Amin saudaraku. Itulah kehendak Tuhan yang sempurna. Seperti Paulus katakan, satu hal aku ingini, aku menjadi sependeritaan dengan dia dan dibangkitkan bersama-sama dia. Aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Petrus katakan, aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Kalau Daud, aku akan dikumpulkan nenek moyangku tapi meninggalkan masalah. Kalau Musa meninggalkan kemah tubuh dipanggil pulang. Kamu lihat tuh semua deh, nanti aku panggil pulang. Meninggalkan masalah, anaknya gak jadi siapa-apa. Abraham lebih celaka lagi, meninggalkan musuh-musuh daripada Ishak. Meninggalkan masalah. Hidup melayani Tuhan, hidup berjalan sama Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, segala sesuatu tentang Tuhan, tapi meninggalkan masalah. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Mari kita merenungkan hal ini. Jadi pekerjaan Tuhan, dipanggil Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan menjadi sukses, itu bukan segala-galanya. Salah satunya kita harus diperbaharui dalam hal-hal di mana nanti itu menimbulkan masalah dan meninggalkan masalah buat orang lain. Meninggalkan pelayanan, menjadikan pelayanan bermasalah. Seenaknya dewe, merasa dipakai Tuhan, merasa diberkati Tuhan. Gak menunggu waktu di mana Tuhan sendiri akan memberikan pelayanannya sendiri. Dengan cara yang baik dan benar. Sehingga ketika masalah datang, respon kita itu menyatakan kita,
Nah, tinggal kita mau mengakui kalau kita itu masih buruk, masih lemah, masih salah, masih dosa, masih enggak benar, masih jelek, masih buruk. Nah, di situ Allah akan bekerja. Gitu. Mau cepat atau lambat, ya gimana kita usaha. Akhirnya semua yang indah, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu kita bisa ikutin. Karena kita menyangkal diri dan memikul salib. Karena mengikuti Yesus. Jadi kehebatan, kemampuan, keberhasilan itu tidak menyatakan kita mengikuti Yesus. Dipakai Tuhan pelayanan besar sekali tidak menyenangkan kita mengikuti Yesus. Ada gereja yang dibangun menjadi ribuan dari garasi cuma 7 orang. Setelah 50 tahun kemudian jadi gereja yang ada cabang di banyak negara lain. Anak beranak, anak mantu berantakan semua. Ada gereja yang dibangun yang namanya dari kecil lalu menjadi mega church terkenal. Ketika dipanggil pulang anak dengan orang tua berantem. Pisah, anak dengan mama itu pisah. Orang tua masih hidup, anak dengan saudara itu pisah, dengan orang tua pisah. Gak bisa saling terima. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Saya ada sebuah kesaksian yang namanya John G. Lake. Seorang penyembuh yang dipakai Tuhan luar biasa di zaman itu di Amerika. Jadi ada seseorang yang punya sakit kanker ini, pipi. Itu ketika maju altar call didoakan John G. Lake, itu John G. Lake punya cara yang luar biasa. Dia cabik-cabik. Setelah itu keluar kulit bayi. John G. Lake saking diberkatinya sampai punya ruangan zaman itu namanya ruang bawah tanah nyimpen duit, lemari duit. Tetapi John G. Lake dalam keberhasilan dia namanya membangun Zion City, yaitu real estate untuk anak-anak Tuhan. Pada akhir hidupnya John G. Lake mati di kursi goyang dalam kemiskinan. Pada waktu matinya hamba-hamba Tuhan ini gereja berantakan. Keberhasilan mendirikan gereja itu membuat berantakan keluarganya. Apa itu yang dikehendaki Tuhan? Apa itu karakter yang Tuhan inginkan? Kalau gitu Alkitab kita enggak sesuai. Buah roh enggak ada. Amin saudaraku. Mari kita melihat kembali punggung kita yang enggak kelihatan. Biarkan sinar Tuhan itu mulai menyinari kita. Yang penting kita menuju kepada tujuan Tuhan. Matahari kemuliaan Tuhan akan menyatakan, menyingkapkan kesalahan-kesalahan, kekurangan, keburukan, kelemahan yang kita lakukan. Sehingga kita semakin ahli, semakin indah, semakin disukai Tuhan dan disukai sesama. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, makasih.